Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galaminya Ambian Base pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada, kami menjumpai Bapak Ibu dalam sukacita damai pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama mempelajari tentang firman Tuhan yang ada pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam istirahat kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Semua ini kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan mendahuluinya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir menyertai, memberkati kami semua, memberikan kami telinga seorang murid untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Segala dosa dan kesalahan kami Tuhan ampuni kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca dua ayat firman Tuhan hari ini. Baik, pertama dalam Kejadian 34 ayat 42. Kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Kemudian firman Tuhan yang kedua dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Paulus menulis, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perenungan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan menghargai jerih payah anak-anaknya. Di dalam tugas dan pekerjaan kita pada hari-hari, khususnya pada hari ini, kita tahu bahwa bagaimana berat pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan tentu akan memerlukan konsentrasi khusus. Dan juga kita merasa juga berat. Mungkin juga dalam pelayanan kita selalu menganggap berat. Nah, pada pagi hari ini kita dihiburkan oleh firman Tuhan di dalam Kejadian 31 ayat 42 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Tuhan Allah Sang Pencipta alam semesta ini adalah Allah yang suka dengan kegiatan yang berjerih payah. Ia berjerih payah membangun alam semesta dan Taman Eden. Mungkin saja bahwa dia tidak merasa payah seperti halnya kita manusia, walaupun ia berjerih dalam menciptakan alam semesta ini. Tetapi yang pasti Alkitab menyaksikan kepada kita Sang Tuhan yang begitu aktif. Maka ia pun menghendaki semua manusia yang mau berjerih payah untuk membangun kehidupannya. Terlebih ketika Adam jatuh dosa, Tuhan memberi tanggung jawab nyaris penuh kepada manusia agar berjerih payah untuk mendapatkan rezeki yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Itulah yang menjadi pengalaman Yakub, nenek moyang umat Tuhan Israel, di mana ketika ia dalam pelarian dan persembunyiannya di rumah Laban,
Yakub harus berjerih payah untuk mendapatkan belas kasihan Laban dan untuk memperoleh istri dan anak Laban. Yakub meyakini bahwa segala jerih payahnya tidak sia-sia oleh karena Tuhan Allah telah memperhatikannya. Walaupun dia seorang penipu di hadapan Tuhan, Tuhan Allah itu konsisten sejak di perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan jerih payah manusia yang mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus menulis kesaksiannya kepada jemaat Korintus bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang pun masih tetap sama terjadi bagi kita yang mengandalkan Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ia tetap Tuhan yang peduli dengan jerih payah kita manusia yang bersekutu dengannya. Penting disadari bahwa jerih payah yang Tuhan pedulikan adalah yang berjerih payah dalam persekutuan dengannya. Bukan jerih payah yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Karena itu marilah kita berani untuk berjerih payah, untuk melayaninya di ladang pelayanan, di keluarga, di masyarakat, dimanapun ia percayakan tugas-tugas kita, semua yang Tuhan beri kepada kita. Sebab kita yakin akan firman-Nya melalui Rasul Paulus dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita, bahkan yang memperhitungkan segala jerih lelah kita. Kita pun yakin dan percaya di dalam kehidupan kita, kita selamat bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yakinlah pada hari ini Tuhan telah memperhatikan kita. Tuhan memperhitungkan segala yang kita boleh lakukan. Lakukanlah dengan baik apa yang menjadi tugas kita. Demikian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang menguraikan kembali di dalam hati dan pikiran kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Setelah kita boleh mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadilah kami senantiasa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga jerih payah kami diperhitungkan. Dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami akan senantiasa menolong kami untuk kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh berdoa pada pagi hari ini buat gerejamu, Galang Ninge yang Abian Base khususnya. Tuhan berkati Bapak Ibu Majelis, Ibu Pendeta, Tuhan berkati dalam pelayanannya. Dan juga pada saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan sarapan rohani pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong dia untuk dia bisa mengerti rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati kiranya para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah dan lingkungan kami. Tuhan berkati agar mereka bisa melakukan tugasnya, disertai Tuhan dan diberkati. Agar mereka bisa melakukan tugas dengan penuh kejujuran dan keadilan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberikan mereka yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati. Sempurnakan doa kami Tuhan.
kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Demikianlah sarapan rohani yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.